Assalamualaikum sahabat, kembali dengan saya Muhammad Aminuddin Rois dari kelas 2 PAI AIA 1, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas secara singkat materi SKI kelas 12 yang bertema mengenal peradaban Islam di Persia. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu sejarah berdirinya kerajaan Islam masa Safawi. Kisah kerajaan Safawi berawal dari berdirinya Thariqat Safawiyah oleh Syekh Safiuddin Ishaq pada tahun 650 sampai 735 Hijriah atau 1252 sampai 1325 Masehi di Ardabil, Persia, Iran. Syekh Safiuddin sendiri adalah seorang Sunni. Meskipun beliau politisi, tapi beliau tidak memiliki ambisi politik dan berkuasa. Beliau lebih memerhatikan dan melindungi orang miskin. Dan salah satu misi besar beliau adalah mengislamkan orang-orang Mongol yang beragama Buddha. Sebagai mursyid Thariqah, beliau memiliki wakil atau khalifah yang tersebar dari Oxus hingga Teluk Persia, dari Kaukasus hingga Mesir. Thariqat Safawiyah terus berkembang secara seiring berjalannya zaman, hingga munculnya mursyid keempat dari thariqat tersebut yang bernama Syekh Junaid pada tahun 851 Hijriah atau 1447 Masehi. Sejak di bawah bimbingan Syekh Junaid ini, Thariqat Safawiyah berubah haluan dari yang awalnya fokus dalam dunia ketasawufan yang sifatnya ukhrawi berubah menjadi aliran agama dengan kecenderungan politik dan kekuasaan yang kuat. Pembahasan yang kedua, kemajuan peradaban Islam masa Safawi. Dinasti Safawi mengalami kemajuan setelah Raja Safawi kelima, Syekh Abbas, naik tahta pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Nah, langkah-langkah yang ditempuh oleh Syekh Abbas I ini dalam rangka memulihkan kerajaan Safawi yaitu melakukan penataan kembali kehidupan politik dan pemantapan administrasi kerajaan Safawi. Yang kedua, melakukan pemusatan pada sistem kekuasaan dan sistem pertanian yang awalnya diserahkan pada pemerintahan gubernur setempat. Yang ketiga, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan dan Georgia. Pembahasan yang ketiga sekaligus terakhir, kemunduran peradaban Islam masa Safawi. Adapun terkait sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Safawi yaitu 1. Kebijakan pemerintahan tentang pemusatan pemerintahan dan ekonomi yang gagal. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral pada sebagian raja Safawi ikut mempercepat proses keruntuhan dinasti Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Syekh Abbas I tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti Qaizil Bas. Yang keempat sekaligus terakhir, semua itu masih ditambah dengan sering terjadinya konflik internal akibat perbuatan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Pesan dari saya, ubahlah hidupmu sebelum hidupmu mengubahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.